Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfatur Rahman dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pelatihan atau manajemen pelatihan dan event. Analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama, objek atau siapa yang dilatih. Yang kedua, tujuan atau tujuan pelatihan. Yang ketiga, subjek atau siapa penyelenggara pelatihan. Yang keempat, proses. Dan yang kelima yaitu alat atau bahan pelatihan yang ditentukan. Perencanaan program pelatihan. Rencana pelatihan harus direview berulang kali dengan melibatkan berbagai narasumber. Perencanaannya meliputi yang pertama, menetapkan pengelola dan staf pembantu program pelatihan. Yang kedua, menetapkan tujuan pelatihan. Yang ketiga, menetapkan bahan ajar pelatihan. Yang keempat, menetapkan metode-metode yang akan digunakan. Yang kelima, menetapkan alat bantu pelatihan. Yang keenam, menetapkan cara evaluasi pelatihan. Yang ketujuh, menetapkan tempat dan waktu pelatihan. 8. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal pelatihan. 9. Menetapkan instruktur pelatihan. 10. Yaitu menghitung anggaran yang dibutuhkan. Menyusun bahan latihan. Pertama, tujuan belajar dan silabi. Yang kedua, komputer dengan fasilitas internet. Yang ketiga, bahan ajar dan handout. Yang keempat, alat-alat bantu belajar. Instruktur berperan penting dalam seluruh kegiatan persiapan ini, seperti tempat pelatihan, penginapan, kertas dan alat tulis, dan sebagainya. Pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, urgensi, yang merupakan pelaksana pelatihan mengikuti rencana. Yang kedua, review pengalaman, yakni seperti apa tugasnya, masalah apa yang dihadapi, bagaimana ia mengatasinya, dan sebagainya. Yang ketiga, perkenalan ekspektasi, yaitu instruktur dan partisipan perlu memperkenalkan diri agar dikenal baik oleh instruktur maupun koleganya sesama partisipan. Yang keempat, pemanfaatan pengalaman, yaitu meminta secara langsung kepada partisipan untuk mengomentari apa yang baru saja disampaikan instruktur. Sasaran evaluasi. Yang pertama, partisipan pelatihan penilaian bertujuan mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan setiap partisipan sebagai hasil pelatihan. Yang kedua, instruktur penilaian bertujuan mengukur kekuatan dan kelemahan instruktur dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, penyelenggara pelatihan penilaian bertujuan mengukur kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan teknis program pelatihan. Yang keempat, bahan pelatihan dan alat bantu belajar penilaian bertujuan mengukur keaktifannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan pelatihan. Yang kelima, program pelatihan penilaian bertujuan mengukur keaktifan dan keefisienan program pelatihan dipandang dari segi hasil yang dicapai partisipan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kesimpulan, merencanakan program pelatihan memerlukan kecermatan. Oleh karena itu, untuk perencanaan program pelatihan perlu dialokasikan waktu yang cukup. Semua kegiatan perencanaan adalah penting, tetapi perhatian secara khusus harus diberikan kepada kegiatan analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan program pelatihan. Ketepatan penetapan kebutuhan pelatihan dan ketepatan langkah perencanaan pelatihan sangat menentukan keberhasilan program, khususnya dalam hal tumbuhnya ketertarikan partisipan terhadap mata pelajaran dan kuatnya dorongan untuk belajar mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.